Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat datang di Jakarta kepada Bapak Ibu sekalian pada Business Summit ini dalam rangka konferensi tingkat tinggi 20 tahun Indian Ocean Rim Association. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya masuk ke dunia politik sekitar 12 tahun yang lalu, saya adalah pengusaha yang lebih dari 20 tahun hidup di dunia usaha. Boleh dibilang saya seperti Bapak dan Ibu sekalian. Dan bagi saya menjadi seorang pengusaha itu sederhana. Pelanggan kita, customer kita, menuntut kita untuk bekerja. Yang pertama, on time. Yang kedua, memberikan harga yang kompetitif. Yang ketiga, on spec. Artinya mutu yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal tentunya yang amat berbeda sekarang dibandingkan 12 tahun yang lalu pada saat saya menjadi pengusaha adalah revolusi digital. Bukan saja internet yang sudah menjadi hal biasa, internet itu sekarang bahkan sudah mobile, sehingga ada di mana-mana, benar-benar ada di mana-mana. Dan saya rasa kita semuanya setuju bahwa yang namanya smartphone yang tahun ini merayakan 10 tahun keberadaannya adalah teknologi yang paling revolusioner dalam beberapa puluh tahun ini. Yang namanya smartphone dan mobile internet mendemokratisasi akses. Aplikasi-aplikasi informasi dan komputasi yang canggih, yang sebelumnya hanya terjangkau oleh yang kaya, sekarang praktis bisa dijangkau hampir oleh siapa saja. Bapak dan Ibu sekalian, tema dari Business Summit hari ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dan kita tidak bisa bicara mengenai pertumbuhan yang berkeadilan tanpa bicara mengenai 3 pelaku yang sangat penting, yang amat penting. Yang pertama adalah usaha kecil dan menengah, yang di semua negara-negara anggota IORA menghasilkan lebih dari separuh dari GDP, lebih dari 70%. Mereka menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, wanita, yang merupakan pilar keluarga dan yang etikanya dan rasa tanggung jawabnya biasanya jauh lebih baik dari kaum pria. Dan yang ketiga, kaum muda, generasi muda, yang merupakan bagian terbesar daripada tenaga kerja, angkatan kerja di negara-negara IORA. Ini juga merupakan sebuah kekuatan, kecuali ini kalau mereka sibuk terus main Pokemon. Beda soalnya. Dulu, 30 tahun yang lalu waktu saya memulai usaha, waktu itu tentu saja saya memulai dari usaha kecil, kemudian pelan-pelan menjadi usaha berskala menengah. Usaha saya dulu adalah industri furniture.
Terus bagaimana usaha yang kecil itu bisa meloncat ke level yang lebih tinggi, meloncat ke level yang lebih tinggi? Jawabannya adalah dengan mengambil bagian dalam globalisasi. Sekali lagi, mengambil bagian dari globalisasi. Meskipun kecil saat itu, saya berani memakai tenaga kerja asing selama beberapa tahun. Saya memakai supervisi misalnya dari Korea, desain dari Perancis, kemudian masalah kualitas saya dibantu dari Jerman. Dan saya mendapatkan bantuan informasi-informasi dari kedutaan-kedutaan dan juga konsulat. Dan saya tahu bagaimana mengimpor mesin dan bagaimana melakukan ekspor kira-kira 30 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak kajian di seluruh dunia menunjukkan bahwa usaha kecil menengah yang mengekspor itu keuntungan usahanya lebih besar. Yang kedua, bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Yang ketiga, bisa menciptakan inovasi yang lebih baik dan lebih banyak. Setengah dari perjalanan kontainer adalah lewat Samudra Hindia. Yang kedua, 2/3 pengapalan tanker energi itu lewat Samudra Hindia. Yang ketiga, 2,7 miliar orang itu tinggal di kawasan Ayora. Oleh sebab itu, Samudra Hindia adalah samudra masa depan dan masa depan ekonomi dunia ada di kawasan ini. Oleh sebab itu, Indonesia ingin memperkuat poros maritim untuk dilingkan dengan Ayora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.